Selamat datang teman-teman di podcast pertama oleh saya Andreas Pasolimpia. Di kali ini kita ingin membahas sesuatu yang sangat sederhana tapi sangat penting dalam hidup kita. Sebenarnya ini adalah tentang intisari dalam menangani emosi. Menangani berbagai masalah yang muncul dalam hidup kita. Saya pribadi telah lama merenungi ini dan juga telah mendapatkan berbagai ajaran terkait ini. Tapi juga kita sama-sama belajar, karena ya proses belajar tentang ini adalah seumur hidup sebenarnya. Pada intinya, kalau kita ingin mengolah emosi, kita perlu lihat dari minimal dua hal. Yang pertama adalah dari realitasnya, dari pengalaman kita, dari halnya. Kemudian dari energinya atau emosinya itu sendiri. Jadi bisa kita lihat dari pengalamannya atau halnya. Bisa juga kita lihat dari energinya atau emosinya itu sendiri. Nah, yang paling pertama dalam mengolah emosi adalah tentang emosinya itu sendiri. Bagaimana kita menanggapi emosinya itu sendiri? Caranya adalah mengakuinya tapi tanpa terhanyut olehnya. Mengakuinya tapi tidak terhanyut olehnya. Biasakan untuk menarik dan membuang nafas secara sadar. Untuk kita bisa mengamati emosi itu, mengakui emosi itu, tanpa terhanyut kepadanya. Emosi itu kita umpamakan sebagai tamu yang kita welcome, kita akui, untuk kita olah atau kita berkahi seperti saudara kita, seperti tamu. Tapi juga kita bisa menyadarinya bahwa emosi itu bergerak dan berubah. Jadi juga kita tidak hanyut kepadanya dan kita tidak mencengkram padanya. Jadi biarlah dia berubah kalau hendak berubah. Menerimanya sebagai tamu, mengakuinya, ya, ada rasa marah, ada rasa benci, ada belum memaafkan, ada mengganjal dalam hati. Paling tidak kalau kita mau lebih lanjut dan tidak melabeli emosi itu, kita rasakan ada satu energi-energi, ada rasa-rasa yang bergerak. Biasanya di bagian badan, di dada, perut, ada satu emosi. Itulah pergerakan energi, itulah emotion, energy in motion. Kemudian setelah kita mengakuinya, barulah kita bisa melakukan upaya transformasi apapun. Kita bisa mempersembahkannya kepada Tuhan. Kita bisa memeluknya, mendekatnya, mentransformasikannya menjadi satu berkah, mengolahnya. Ya Tuhan, biarlah aku dapat mengolah emosi ini. Biarlah segala kemarahan terolah. Biarlah segala ketakutan terolah. Sesekali ambil napas sadar. Nanti kita akan dapat intuisi bagaimana kita akan melancarkan aliran energi emosi tersebut. Emosi ini hanya sebenarnya bermasalah ketika dia
stuck, tidak bergerak, dicengkram. Tapi apabila kita biarkan bergerak, maka sebenarnya akan berkah dan indah. Jadi, open mind, open heart. Ya Tuhan, biarlah ini tertransformasi jadi berkah. Ya Tuhan, biarlah ini bertransformasi jadi hikmah. Dan izinkan dia mekar, dekap. Jangan dimusuhi, tapi dekap. Serahkan kepada Tuhan. Lakukan apapun, baca doa, baca satu kata-kata yang memberkahi itu. I'm sorry, forgive me, I love you, thank you. I'm sorry, forgive me, I love you, thank you. Oke, di situ tentang mengolah energinya dan emosinya. Sebenarnya banyak sekali cara-cara untuk mengolah itu. Mulai dari hipnoterapi, berbagai teknik meditasi dari timur, nafas, kemudian berbagai olah tenaga, dan lain sebagainya. Tapi kurang lebih seperti itu yang paling mudah dan paling intisari. Nah, aspek yang kedua adalah kita tidak mudah percaya dengan apa yang tampak. Begitu kata guru saya, His Holiness Dalai Lama. Jadi, kita tidak mudah tampak percaya dengan appearances. Appearances itu ya apa yang tampak ini loh. Jadi misalnya dia menyakitiku, dia pasti jahat. Dia adalah layak untuk dipukuli. Aku benci dia memang jahat. Dan seperti itu. Jangan mudah percaya dengan satu penampakan-penampakan. Kata orang, aku tidak layak. Aku harus percaya apa kata orang. Nah, apa yang tampak itu? Pikiran kita, mindset kita, pengalaman kita. Investigasilah. Investigasi, melihat mendalam. Sekali lagi, belajar meditasi juga baik. Tarik nafas, buang nafas dengan penuh kesadaran. Tenang, tenang. Baru sadari. Baru investigasi. Dari mana kita bisa menginvestigasi? Dari pengalaman yang nyata dan sederhana. Investigasi itu tidak usah membingungkan dan masuk ke dalam satu pusaran. Bingung itu tidak, tapi apa yang ada? Lihat gitu. Tapi apa yang ada ini jangan tertipu oleh penampakannya. Misalnya, saya kesulitan ekonomi di saat pandemi virus corona. Apakah saya harus mencuri? Oh ya? Apa yang saya perlu lakukan? Mencuri, bekerja, pindah pekerjaan. Apa sih sebenarnya kita investigasi? Ekonomi adalah berarti ada kaitannya dengan uang. Uang ada kaitannya dengan mengapa adanya uang adalah adanya satu kreativitas umat manusia yang ingin berekspansi dari dia suku-suku yang kecil menjadi suku-suku yang besar, akhirnya menjadi negara-negara. Kenapa terjadi seperti itu ya? Karena terjadi penciptaan manusia. Oke, berarti ceritanya saya hidup di dunia ini yang perlu uang di zaman ini. Apa sebenarnya uang? Uang adalah nilai tambah dari kreativitas kita. Berapa uang yang saya butuhkan sebenarnya? Kalau capek, ambil jeda ya, jangan pusing-pusing, tarik nafas, buang nafas, bedah lagi. Apa sebenarnya? Saya butuh sekitaran segini. Nggak usah terlalu kaku dan pasti. Kadang orang membedah ini terlalu kaku dan pasti, tapi
Kita cuma mau lihat clear, mau lihat dengan jernih gitu. Bukan mau mencengkram, tapi mau lihat dengan jernih. Oh ini nih, oh kira-kira saya butuh sekitar segini. Kata tetangga harusnya orang di usia saya begini. Apakah benar? Apakah saya harus mempercayai itu? Investigasi. Investigasi pikiran Anda. Ternyata setelah dibedah, saya butuh sekian juta per bulan dan ada baiknya saya berdagang. Berdagang apa persisnya? Nah, gunakan hati nurani Anda juga untuk membedah pengalaman. Jadi jangan hanya gunakan pikiran Anda, tapi gunakan satu keindahan dalam hati Anda untuk apa ya? Dan minta bantuan Tuhan, minta bantuan satu kecerdasan yang lebih besar. Investigasi pengalaman Anda. Dan yang terakhir, investigasi juga pikiran Anda. Itu yang paling penting. Apakah pikiran ini adalah bermanfaat? Bukan masalah benar atau salah, tapi apakah pikiran ini bermanfaat? Apakah pikiran ini memberkahi? Apakah patut dibebankan atau patut dipanggul beban yang berat ini ditekan oleh kiri dan kanan? Siapa yang menekan? Mengapa mereka menekan? Apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Dan lain sebagainya. Perkuat diri Anda dengan satu ajaran-ajaran kebijaksanaan. Banyak di internet, di buku. Sesuaikan dengan tradisi Anda, ajaran suci Anda. Itu sebenarnya yang secara relatif, secara dunia. Tapi puncaknya ini bonus buat teman-teman. Ada 2 bonus dari saya. Puncaknya dan bonus satu lagi nanti ya adalah pertanyakan secara mendalam sumber pikiran Anda. Apakah siapa yang ditekan? Saya merasa tertekan. Siapa yang ditekan? Saya. Siapakah saya? Siapa saya yang tertekan ini? Saya merasa direndahkan. Siapa saya yang menjadi rendah ketika dicaci ini? Siapa? Emang ada? Cari secara langsung dengan hati. Saya merasa tinggi ketika dipuji. Siapa saya yang merasa tinggi? Saya berpikir kusut sekali. Siapa si pemikir? Saya merasa sedih. Siapa si penyedih? Ketika diinvestigasi seperti itu, Anda tidak akan menemukan apa-apa. Kosong. Tapi, meskipun kosong, perasaan Anda tetap ada. Itulah mengapa penting step pertama tadi. Itulah mengapa penting step pertama. Ini bukan saya masukkan di step pertama. Terutama bagi pemula. Kalau sudah lanjut ya sebenarnya bebas. Nah, Anda tidak akan menemukan apa-apa ketika Anda membedah pengalaman dengan sangat detail. Tapi pengalaman itu atau perasaan itu tetap ada. Tapi ibarat tali itu, kalau Anda bisa membedah seperti tadi, maka satu Anda akan mendapat kejernihan pikiran. Ingat ya, jangan terlalu kusut-kusut ya, tapi tarik nafas, buang nafas. Ini adalah untuk semakin Anda jernih melihat fenomena, kemudian ketika Anda udah mulai bisa seperti itu, maka ujung dari tali-tali penderitaan Anda akan terurai. Jadi talinya itu akan ada, tapi dia putus di ikatannya.
Jadi bayangkan ada tali yang mengikat, Anda putus sumbernya. Jadi dia akan terurai, akan copot. Tapi copotnya ini memang tidak langsung gitu ya. Tapi pusaran-pusaran ego, kemelekatan itu akan Anda sadari kosong dan copot. Tapi jangan lupa step pertama, karena ini Anda melihat dengan jernih, tapi juga Anda boleh, apalagi bagi pemula, untuk emosinya jangan lupa diakui. Kalau enggak, itu cuma separuh ya. Jadi itu ada 2 sayap yang bisa Anda lakukan. Anda jernih melihat fenomena, melihat pengalaman. Yang kedua, Anda mengolah perasaan dan energi. Kemudian bonus yang terakhir, Anda bertindak sesuai dorongan hati dan jangan lupa bergerak ya, physical exercise atau bergerak, berolahraga ya, terutama yang bergerak, karena itu adalah membantu Anda untuk lebih jernih dan lebih menggerakkan energi emosi itu. Jadi bergerak sambil Anda ikuti dorongan hati Anda. Kalau Anda ingin menulis, menulis. Kalau Anda ingin menangis, menangis. Tapi sadari, Anda tahu Anda menangis. Kemudian bedah terus. Dan apa indikatornya yang baik? Pertama, Anda semakin ada damai, sejahtera. Anda semakin melihat Tuhan, melihat keindahan di dalam berkah, hikmah di dalam semuanya. Tidak mesti positif terus ya, tapi melihat berkah dalam semuanya. Yang kedua, pemikiran Anda semakin jernih, Anda semakin melihat fenomena ini begitu indah dan ya apa adanya. Oke, begitu. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih teman-teman semua. Semoga berkah mengalir selalu.